Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan meneruskan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan bahas ayat ke-4 sampai ayat yang ke-12. Judulnya di dalam Alkitab kita adalah Paulus menyeberang ke Makedonia. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan kebenarannya dan hidup dalam tuntunan kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali boleh membaca firman-Mu dan kami hendak merenungkannya. Bagaimana Engkau menuntun Paulus, menuntun Silas dan juga Lukas untuk memberitakan Injil-Mu, membawa kebaikan-Mu di dalam jalan yang Kau tentukan. Berkatilah PA ini dari awal sampai akhir, mohon Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, kita hari ini akan melihat mulainya perjalanan penginjilan Paulus yang kedua, yang sesungguhnya dimulai dari minggu yang lalu. Bagaimana mereka berangkat ke daerah yang sudah dikunjungi, ke Listra, di Ikonium dan seterusnya, dan mereka membawa serta Timotius. Dan hari ini kita akan bertemu tokoh yang lain, yaitu Lukas, ya. Nah, bagian firman yang kita baca ini menyebut beberapa kota, ya. Dikatakan dalam perjalanan mengelilingi dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul. Nah, saudara-saudari, ada peta yang menunjukkan perjalanan Paulus yang kedua. Nah, tempat-tempat yang saya lingkari itu ada yang disebut di situ. Ada daerah tanah Frigia, tanah Galatia. Tetapi karena Roh Kudus mencegah, mereka tidak masuk ke sana. Lalu kemudian ada daerah Bitinia, tetapi juga Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lalu mereka sampai ke Troas. Mereka kemudian menyeberang ke daerah Makedonia, melewati Samotrake, dan mereka tiba di Filipi. Nah, itu kota-kota yang mereka kunjungi dalam bagian yang kita bahas hari ini, ya. Masih beberapa kota lagi dalam bagian berikutnya. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa tujuan dari
pelayanan misi Paulus yang kedua ini adalah yang pertama, untuk menyampaikan keputusan-keputusan dari sidang di Yerusalem yang sudah kita bahas dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 itu ya. Bagaimana karena pergumulan di Antiokhia kemudian Paulus dan Silas bersama saudara-saudara ke Yerusalem bersidang, dan para rasul, para penatua bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus memutuskan ya bahwa bangsa-bangsa lain tidak usah disunat, tetapi mereka mesti menjauhkan diri dari makanan persembahan berhala, dari darah, dari makanan dari binatang yang mati lemas, dan dari percabulan. Ya, nah berita itu yang mereka sampaikan kepada gereja-gereja yang baru dibentuk di kota-kota yang bukan orang Yahudi, dan dengan pesan supaya mereka menurutinya, mentaatinya. Ya, mereka menjauhkan diri dari berhala, mereka menjauhkan diri dari percabulan, hidup kudus bagi Tuhan. Dan kemudian Lukas mencatat ya di dalam ayat yang kelima itu bahwa oleh karena pemberitaan itu, oleh karena pesan itu, jemaat dikuatkan imannya. Dan yang kedua, jemaat bertambah banyak. Kemudian kita membaca berikutnya bagaimana Roh Kudus itu menuntun perjalanan Paulus dan Silas dalam memberitakan Injil. Dikatakan mereka itu berusaha masuk ke Frigia, ya, ke daerah Frigia, ke daerah Galatia. Tetapi Roh Kudus itu mencegah mereka untuk memberitakan Injil di tanah Asia itu ya. Kemudian ketika mereka juga berusaha masuk ke daerah Bitinia, kembali dikatakan Roh Kristus itu mencegah mereka ya, tidak mengizinkan mereka. Di ayat 7 dikatakan begitu. Nah saudara, menarik ya, di bagian sebelumnya dikatakan Roh Kudus mencegah mereka, kemudian dikatakan Roh Kristus tidak mengizinkan mereka. Apakah ini rohnya beda? Tidak ya. Ini sebutan lain dari Roh Kudus yang menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus itu. Kristus sendirilah yang menyertai mereka, menuntun mereka, dan ini adalah penggenapan dari janji Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke sorga, ketika dia menyampaikan amanat agung itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka. Dan kemudian di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Itulah Kristus, itulah Roh Kristus, itulah Roh Kudus ya. Jadi jangan bingung ya, ini bukan dua roh yang berbeda, tetapi adalah sebutan dari sama, yaitu untuk Roh Kudus ya. Nah, kemudian dikatakan ketika mereka dihalang-halangi itu, sampailah akhirnya mereka ke Troas. Jadi roh itu menghalangi mereka untuk memberitakan Injil ke utara, memberitakan Injil ke timur. Jadi satu-satunya jalan mereka memberitakan Injil terus ke barat sampai ke Troas. Nah ya, di Troas itulah mereka mendapat panggilan untuk ke Makedonia. Paulus mendapatkan penglihatan, mungkin melalui sebuah mimpi. Dia melihat ada seorang Makedonia berdiri dan kemudian memanggil mereka, mari menyeberanglah ke sini, tolonglah kami ya. Dan kemudian Paulus mendiskusikan itu, dikatakan di dalam ayat ke-10 itu, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Nah saudara-saudara, menarik ya, Paulus melihat penglihatan itu, kemudian mereka mendiskusikannya dan menarik kesimpulan. Nah, untuk pertama kali di dalam Kisah Para Rasul ini,
kita menemukan kata kami itu ya. Kami mengambil kesimpulan Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Kami di sini berarti melibatkan Lukas, karena Lukaslah penulis kisah para rasul. Sehingga banyak penafsir mengatakan bahwa jadi pada waktu itulah Lukas itu bergabung, yaitu di Troas ya. Dan dia bergabung sebagai seorang tabib, seorang dokter yang mungkin melayani Paulus, mengobati Paulus. Kita tahu Paulus ada kelemahan ya. Itu yang ditafsirkan oleh para penafsir ketika dia berkata, ada satu utusan iblis yang menggocok aku. Dan untuk itu aku sudah berseru pada Tuhan supaya ia dinyahkan daripadaku. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu ya. Karena itu dalam kelemahan aku terus melayani. Nah, kelemahan ini banyak penafsir mengatakan itu Paulus ada sakit ya. Dan rupanya Lukas ini bergabung dalam tim Paulus, mungkin merawat Paulus. Karena kalau kita membaca seluruh kisah para rasul, kita melihat bagaimana Lukas itu berjalan bersama dengan Paulus ya, selalu bersama Paulus. Bahkan sampai ke Roma, kita tahunya adalah dalam surat Roma bagian terakhir dikatakan Lukas yang bersama-sama dengan aku. Nah, jadi nampaknya Lukas itu selalu bersama Paulus, bisa jadi karena dia merawat Paulus, tetapi sekaligus dia juga menjadi penulis ya Injil yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi petunjuk bagi kita. Sekalipun pertama kali dia menuliskan itu bagi Theophilus ya, sahabatnya seorang Romawi barangkali, supaya dia mengenal Injil. Nah, dalam perjalanan ini menarik ya, Lukas mencatat bagaimana juga ada cerita di Yerusalem, ada cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, ada cerita tentang pesan untuk menjadi saksi. Dari mana dia dapat semua itu? Nah, penafsir mengatakan perjalanan bersama Silas itulah yang membuat Lukas tahu banyak hal ya. Juga tentu pasti ketika dia bersama dengan Paulus nanti kembali ke Yerusalem ya. Ada bagian di mana nanti Paulus dan Silas itu kembali ke Yerusalem. Nah, catatan-catatan itu menunjukkan juga bahwa bagaimana Lukas itu sekalipun dia menulis tentang Paulus lebih banyak, tetapi dia memberikan porsi yang cukup bagi semua rasul-rasul yang lain pada pesan Yesus Kristus, supaya Injil itu menjadi utuh ketika disampaikan kepada Theophilus dan juga pada kita hari ini. Roh Kudus memimpin Dr. Lukas ini ya. Nah, dalam catatan Lukas dikatakan bahwa oleh panggilan itu, oleh panggilan dari penglihatan Paulus itulah mereka kemudian memutuskan untuk berlayar ya menuju ke Makedonia. Dikatakan mereka berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya kami tiba di Neapolis, dan dari situ mereka menuju kota pertama di Makedonia, yaitu Filipi. Nah, nanti kita akan membahas minggu depan saudara-saudara apa yang terjadi di Filipi ini ya. Sekarang kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini. Nah, saudara-saudara, PA kita hari ini secara khusus itu menyoroti bagaimana Roh Kudus itu menuntun pemberitaan Injil, menuntun gerejanya di dalam menjangkau orang-orang yang belum percaya, di dalam menjangkau dunia itu untuk memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, dari cerita yang kita baca ini kita mengerti bahwa Paulus itu sekalipun seorang visioner itu artinya mempunyai rencana, mempunyai vision, mempunyai arah ke depan. Paulus itu merencanakan perjalanannya. Kalau kita membaca surat-suratnya, seringkali kita bertemu dengan perkataan ini, saya berencana untuk bertemu dengan kamu, karena itu doakanlah supaya Tuhan mengizinkan aku gitu ya. Dia punya rencana bahkan sampai ke Roma sebetulnya saudara-saudara ya. Nah, tapi sekalipun dia seorang visioner, dia adalah seorang yang fleksibel.
seorang yang taat pada kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Dia bersandar kepada Roh Kudus dan dia mentaati Roh Kudus, bukan rencananya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita membaca tadi bagaimana ada halangan-halangan dari Roh Kudus terhadap rencana Paulus untuk pergi ke daerah Frigia, ke daerah Galatia, ke Asia, ya. Dan Roh Kudus itu kemudian menuntun mereka untuk menyeberang ke Makedonia. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu, tidak digambarkan di Alkitab itu bagaimana Roh Kudus itu menghalangi, ya. Tetapi kalau kita membaca bagian ini, maka kita mengerti bahwa ada pertolongan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Pertolongan itu bisa seperti Paulus yang alami ini, yaitu dia melihat penglihatan, ya, ada supranatural. Tetapi juga bisa jadi tuntunan itu melalui diskusi dengan teman-teman satu tim. Paulus setelah melihat penglihatan supranatural itu membicarakannya dengan timnya, ya, dan mereka mengambil keputusan itu pimpinan Roh Kudus, ya. Ketika kita berdoa dan berdiskusi dengan tim, bisa jadi mungkin bukan lihat penglihatan, tetapi kita melihat kebutuhan, ya. Kemudian rekan itu akan memberitahukan kepada kita, berdiskusi tentang apa yang baik, apa yang buruk, ya, apa yang menjadi halangan, apa yang menjadi manfaat, gitu ya. Dan dalam diskusi itu barangkali kita bisa melihat, oke, kita ke sana. Tetapi itu pun Tuhan bisa halangi dengan apa? Barangkali dengan penolakan, saudara-saudara, ya. Kita membaca beberapa kali pun Paulus itu ditolak, gitu ya. Bahkan Tuhan juga mengingatkan mereka, ketika saya utus, kamu mungkin akan ditolak. Pergilah kalau kamu ditolak, ya. Mereka bertanggung jawab atas penolakan itu. Itu bisa jadi adalah rencana Tuhan juga. Atau Tuhan itu ketika membuat kita sukar menghadapi suatu tempat, Tuhan itu lalu menunjukkan kita pintu yang lain. Ada tempat yang lain yang Tuhan bukakan. Begitu ya. Kalau saya membaca kisah Livingstone, sebetulnya David Livingstone pertama kali berencana untuk pergi ke Cina. Tetapi karena ada perang candu di Cina, ada kesukaran, dan kemudian dia mendengar berita dari Dr. Moffat, Afrika membutuhkan Injil, maka dia memutuskan untuk pergi ke Afrika. Dan betul, itu tuntunan Tuhan. Sehingga kemudian dia membuka Afrika bagi terang Injil Tuhan. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Belum tentu petunjuk Tuhan itu begitu jelas dengan waktu yang cepat. Bisa jadi itu merupakan petunjuk yang mungkin agak lama, ya. Barangkali halangan-halangan yang dialami Paulus itu, ada penafsir mengatakan mungkin cukup lama. Dia berusaha untuk masuk itu mungkin beberapa waktu. Tetapi halangan itu muncul, petunjuk itu kemudian muncul kemudian. Nah, sementara kita menantikan petunjuk Tuhan itu, apa yang mesti kita lakukan? Saudara-saudara, kita mesti sabar dan bertekun di dalam rencana semula kita yang sudah kita doakan juga waktu membuatnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan barangkali juga mengizinkan kita melakukan sebagian rencana itu sebelum Tuhan menuntun kita pada rencana yang lain. Dan tidak ada yang sia-sia, saudara-saudara. Sebab itu, bagi kita semua berlaku, kita harus selalu punya rencana. Jangan melayani sembarangan. Mari kita bersungguh-sungguh mengatur rencana, mendiskusikannya. Kita berdoa bagi rencana itu. Lalu kita menata hidup kita. Apa yang akan saya lakukan? Nah, sementara kita tidak mendapat petunjuk yang lain, maka kita akan terus berjalan dalam rencana itu. Sebab mungkin aja itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika Tuhan menginterupsi kita, ketika Tuhan menghalangi kita, ketika Tuhan membuka pintu yang lain, kita harus taat, ya. Karena sesungguhnya hanya rencana Tuhanlah yang terjadi, dan maksud Tuhanlah yang terbaik, ya. Di dalam Amsal 16 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah
yang menentukan langkahnya. Kiranya kita selalu berjalan dalam tuntunannya, ya. Dan mari kita juga perhatikan nasihat Yakobus. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 kita dinasihati untuk tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Dalam ayat 13 dikatakan begini, jadi sekarang jika kamu berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara-saudara, jelas sekali firman Tuhan mengingatkan kita. Kita memang boleh punya rencana dan harus punya rencana. Tetapi kita harus selalu taat pada tuntunan Tuhan. Berbahagialah kita yang berjalan dalam tuntunan Tuhan dan yang langkah-langkah kita berjalan dalam terang firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami sekarang untuk berjalan dalam kebenarannya. Roh Kudus, tuntunlah kami, pakailah hidup kami, memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami ketika kami berjalan di dalam ketaatan pada tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti sore jam 6 kita bertemu dalam diskusi kita di Zoom Meeting GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.